Ketemu lagi. Guys, selama ini kita sudah belajar atau paling tidak mulai dari statika. Kalian sudah belajar ya bahwa ada 4 kemungkinan atau 4 jenis gaya dalam yang mungkin terjadi pada elemen struktur kita. Ya, dan yang itu biasa kita gambarkan diagramnya. Apa saja? Gaya aksial, ya kita gambarkan diagramnya diagram N. Momen lentur, kita gambarkan diagramnya diagram momen. Gaya geser, kita gambarkan diagramnya sebagai diagram D atau diagram V, gaya geser. Dan yang terakhir, mungkin yang ini agak jarang, adalah torsi, momen torsi. Oke, akibat N, kalian di statika belajar bahwa akibat N itu gaya normal yang bekerja pada sumbu utama. Ya, ini yang terjadi balok kita atau elemen struktur kita akan mengalami tegangan normal. Tegangan normal adalah tegangan yang tegak lurus penampang. Besarnya tegangan normal kita pakai simbol sigma. Sigma N gaya dibagi luas. Ya, kalian sudah belajar di statika. Untuk gaya dalam yang kedua, momen lentur. Ya, kita belajar tegangan yang terjadi akibat momen lentur ini adalah tegangan normal. Normal bisa tarik, bisa tekan. Oke, tapi akibat momen tegangan terjadi adalah tegangan yang tegak lurus penampang. Normal itu bisa tarik, bisa tekan. Oke, bahkan yang terakhir kita juga belajar bagaimana kalau lentur itu terjadi dalam 2 arah. Oke, nah lentur bisa terjadi dalam arah seperti ini, bisa terjadi dalam arah seperti ini. Yang seperti ini kalau ini saya sebut X, ini saya sebut Y, berarti ini momen yang terjadi adalah ya, ini momen yang menyebabkan lentur ini tadi X, ya. Ini adalah momen terhadap sumbu X. Momen terhadap sumbu X ini akan menyebabkan balok kita mengalami lentur. Demikian juga kalau ini momen terhadap ini Y, ya. Ini Y yang bisa membuat dia lentur seperti ini, berarti momen terhadap sumbu Y kita sebut MY. Ini juga mengakibatkan balok kita mengalami lentur. Kalau ada X, ada Y, ada Z dong. Ya, jadi ini Z. Jadi salib sumbunya ini X, Y, Z misalnya. Z. Nah, tadi ada MX, ada MY. Bagaimana kalau MZ? Z ini sumbu aksial. Kalau ada MZ, nah ini yang terjadi. Ya, momen terhadap sumbu Z. Momen terhadap sumbu utama longitudinalnya. Longitudinal itu memanjang. Ini yang disebut sebagai momen torsi. Oke, jadi momen yang dalam arah, kalau ini saya sebut X, MX ini merupakan momen lentur. Ini MY ini juga momen lentur. Sedangkan M yang terhadap salib sumbu longitudinal, ini Z, ini kita sebut momen torsi. Ya, sama-sama momen, tetapi yang ini torsi, yang ini lentur. Ini lentur. Oke, tolong diingat-ingat ya hal ini, mudah sekali tuh. Oke, apa bedanya momen lentur dengan momen torsi? Oke, nah kali ini kita yang akibat N, akibat M, kita sudah belajar. Tegangan yang terjadi adalah tegangan normal. Kita beralih ke gaya dalam yang ketiga, gaya geser. Ya, kita beralih ke gaya geser, ya, transverse shear. Ini yang terjadi kalau ketika balok kita mengalami tegangan geser. Ya, penampang yang tadinya datar
itu tidak lagi datar. Ya, penampang yang tadinya datar tidak lagi datar, khususnya ketika V ini besar sekali, dominan sekali. Ini tidak lagi datar. Ya, itu yang terjadi. Nah, yuk kita coba menganalisa. Ya, misalnya saya punya balok ini. Saya punya balok. Ya, saya punya balok ini. Ya, saya punya balok ini. Kemudian menerima beban. Bebannya sih sembarang ya. Kita coba berikan beban sembarang. Jadi misalnya supaya mudah saya beri beban terpusat. Dia pasti akan mengalami perubahan bentuk seperti ini. Gitu. Kenapa dia mengalami perubahan bentuk seperti ini? Karena ada momen. Kalau ada momen pasti ada gaya gesernya. Gaya D atau V. Oke, sekarang coba misalnya kita ambil satu pias kecil di sini. Satu pias kecil di balok ini. Ya, secara X dari A, ya, secara X dari tumpuan ujung kiri, tebalnya karena kecil di X, tebalnya dx karena kecil. Ya, ini dx. Nah, akibat momen, ya, misalnya ini, pasti momen di sebelah kiri ini dx, pasti momen di sebelah kiri ini dengan momen di sebelah kanan ini tidak persis sama. Secara umum demikian. Ya, karena akibat P ini bidang momennya kan segitiga seperti ini tuh. Pasti di sini momen di sini dan momen di sini tidak sama. Ya, momen di sebelah kiri dari potongan ini katakanlah ini M, ya, karena ini tebalnya dx kecil sekali. Saya sebut ini perbedaannya juga kecil. Karena kecil saya sebut perbedaannya dm. Jadi kalau momen di sebelah kiri M, di sebelah kanan di sisi ini M plus dm. Oke, akibat M kita sepakat tegangan yang terjadi adalah tegangan normal, tegak lurus penampang. Di atas garis netral negatif, tekan ya, karena kondisi seperti ini momennya positif. Di bawah garis netral tegangannya tarik. Nah, karena momen yang bekerja tidak persis sama, ya, walaupun bedanya sedikit, ya, maka tegangan yang terjadi tidak persis sama, walaupun mungkin bedanya sedikit, ya. Tegangan yang terjadi tidak persis sama. Katakanlah di titik ini ya, sejarah Y dari garis netral tegangannya sigma A. Ya, di sisi kiri. Di sisi kanan, sejarah Y dari garis netral tegangannya sigma B. Nah, oke, bagaimana kalau ini ingat ya prinsip keseimbangan yang kita pelajari selama ini. Kalau seluruh struktur kita dalam keadaan seimbang, maka setiap bagian dari struktur itu juga dalam keadaan seimbang. Seimbang artinya apa? Seimbang artinya, oke, secara matematis seimbang jumlah gaya-gaya dalam arah X 0, dalam arah Y 0, dalam arah Z juga 0. Nanti jumlah M dalam arah terhadap sumbu X, MX 0. Terhadap MY, terhadap sumbu Y, jadi MY 0. Sigma MZ haruslah 0. Ya, kalau dalam dua dimensi kita hanya sigma H, sigma Y, sigma M 0. Oke. Nah, kalau struktur ini dalam keadaan seimbang, setiap bagiannya termasuk pias kecil ini harus seimbang. Termasuk juga kalau pias kecil ini saya potong, saya pisahkan lagi, ini juga harus seimbang. Oke, seimbang. Nah, ini tadi kalau saya punya potongan ini, ya saya buatkan. Ini potongan kecil ini, ya potongan kecil itu. Jadi di sebelah kiri ini ada ini tarik, di atas garis netral tertarik, di bawah garis netral tertekan. Demikian juga dengan sebelah kanannya. Tapi tegangan kiri dan kanan tidak persis sama. Kenapa? Karena momen yang bekerja tidak persis sama, walaupun bedanya kecil. Nah, sekarang kita akan lihat keseimbangan kalau ini saya potong lagi.
kita akan lihat keseimbangan dari pias yang kecil ini. Oke, kita akan lihat keseimbangan dari pias yang kecil ini. Kita akan lihat keseimbangan dari pias yang kecil ini. Ya, kita lihat keseimbangan ini bagian dari saya potong. Ini pun harus seimbang. Kalau seluruh balok kita seimbang, artinya jumlah gaya-gaya harus dalam arah horizontal harus 0, dalam arah vertikal harus 0. Oke, kita perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Kalau ini sigma A, ya, kita tahu distribusi tegangannya seperti ini. Kita bisa menghitung berapa besarnya resultan gaya horizontal ini. Gampang ya, kita sudah belajar resultan gaya kurang lebih isinya besarnya sama dengan volume dari distribusi tegangan ini. Ya, tinggal dihitung saja ketebalannya B. Ya, dalam arah tegak lurus gambar itu lebarnya balok B. Jadi tinggal trapesium ini dikalikan B. Kita bisa hitung H1. Ya, di sebelah kiri H1, arahnya tekan. Tekan menuju ke penampang. Di sebelah kanan H2. Ya, H2 arahnya ke kiri. Beda, besarnya tidak sama. Besarnya tidak sama karena momennya tidak persis sama. Katakanlah dalam kasus ini mungkin M plus dm berarti ini lebih besar dikit. Ya, berarti H2 lebih besar sedikit. Nah, kalau kita ambil sigma gaya-gaya horizontal 0, what happen? Ke kanan H1 minus H2 tidak sama dengan 0. Padahal harusnya 0. Ya, harusnya 0. Oke, kita perhatikan. Ya, kalau ini H1 ya. Oh, sorry, ini gambarnya terbalik ya. Ini tertarik. Sorry, gambar ini arah panahnya terbalik. Jangan, enggak usah pusing ya. Ini H1, ini H2 tidak persis sama. Oke, tidak persis sama. Padahal sigma gaya-gaya horizontal harus 0. Why? Pasti di sini ada sesuatu. Ya, pasti di sini ada sesuatu. Nah, ini yang akan membuat sigma gaya-gaya dalam arah horizontal 0. Dan ini yang disebut sebagai tegangan geser. Ya, ini yang disebut sebagai tegangan geser. Jadi di sini ada tegangan geser. Ini yang disebut sebagai tegangan geser. Oke, jadi secara singkat saya lanjutkan. Ya, kalian bisa ngikutin ini. Ya, jadi kita ketemu ada tegangan geser. Tegangan geser di sini. Nah, total gaya adalah tegangan kali luas. Luasnya dx, dx kali tebal. Tegak lurus gambar adalah B. Ya, jadi to A kali dx kali B. Itu totalnya gaya geser ini. Sehingga yang kita miliki adalah ya ini tadi H1, ini H2, H1, ini tau kali B dx. Tau kali B dx, akhirnya ini yang kalau disederhanakan kita dapat tau 1 per IB kali dm dx YdA. Nah, perhatikan, turunan pertama dari M terhadap X adalah D atau Q, V. D atau V. Ya, kemudian YdA. YdA, A ini luas, Y itu jarak ke garis netral. Luas kali jarak ke garis netral kita sebut sebagai momen statis. Kita sebut momen statis. Oke, ini kita sebut sebagai momen statis Q. Ya, Q itu adalah momen statis atau first moment of area terhadap titik A. Oke, inilah yang kita dapat. Jadi tahu ini tadi adalah D atau V dikalikan Q. V adalah atau D gaya geser di titik yang ditinjau. Q momen statis, nanti saya sebutkan, saya jelaskan sedikit. Dibagi dengan B, lebarnya balok, dan momen inersia. Momen inersia selalu kita hitung terhadap garis netral. Oke, sedikit tentang tentang Q. Ya, sedikit tentang Q. Q atau YdA ini adalah static moment
dari luas DA ya terhadap garis netral. Oke, jadi ini adalah Q ini bisa kita tuliskan sebagai luas kali jarak. Luas kali jarak ya. Luasnya saya sebut A aksen. A aksen ini luas ya. Bisa diambil di bagian atas atau bagian bawah dari titik yang ditinjau yang akan dihitung gaya gesernya. Ya, A adalah top, O bottom, bisa diambil terserah. Mau diambil di atas, bagian atas atau bagian bawah dari titik yang mau ditinjau, serat yang mau dihitung gaya gesernya, ya. Luas dari bagian atas atau bagian bawah, ya, dari penampang yang akan dihitung atau dianalisa besarnya tegangan geser. Sedangkan Y adalah jarak dari pusat berat bagian penampang tadi, dari A aksen ini terhadap garis netral. Kita akan lihat ya pada bagian-bagian berikutnya ya. Sehingga Q ini adalah A dikalikan Y. Oke, saya berhenti sampai di sini. Saya akan lanjutkan bagian berikutnya untuk mengeksplor shear formula ini. Tegangan yang diakibatkan adalah tegangan geser. Kita buat simbol tau. Kalau tegangan normal sigma. Oke, terima kasih. Saya akan lanjut ke video berikutnya.